Malam, Sobat FPB. Oke, bentar ya. Halo, selamat malam yang sudah bergabung. Terima kasih ya udah mau menyempatkan waktunya untuk sharing bersama pada malam hari ini. Oke, tunggu dulu ya. Oke. Selamat malam Sobat FPB dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku, Paula Jati, di live sharing ilmu bareng FPB. Nah teman-teman, kalau misalkan beberapa hari lalu kita ada kedatangan narasumber kita dari program studi pendidikan keagamaan Katolik yang ikut sharing bagaimana pengalaman dirinya untuk terus bersukacita dalam setiap rintangan yang dia hadapi selama kuliah di Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Walaupun dia mahasiswa baru angkatan 2020 yang harus kuliah di masa pandemi dari awal semester, tapi tidak mengurungkan niatnya, tidak mematahkan semangatnya untuk terus berkuliah di Pendikat Atmajaya. Nah, kalau misalkan banyak ya dari sebelum-sebelumnya, banyak sekali teman-teman kalau ada sharing dan juga cerita pengalaman dari narasumber-narasumber kita nih yang gak kalah kece-nya. Ada yang dari alumni, ada yang mahasiswa baru. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa lihat di feeds Instagram FPB UAJ. Di situ banyak sekali IGTV, yaitu rekaman ulang sharing ilmu bareng FPB part-part yang sebelumnya itu bersama dengan berbagai macam narasumber dari keempat program studi yang ada di Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Nah, pada malam hari ini juga kita akan kembali sharing bersama dengan narasumber kita dari program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2019. Dari informasi yang aku dapatkan, narasumber pada malam hari ini merupakan mahasiswa penerima beasiswa Ikatan Dinas Kabupaten Kutai Barat. Nah, ini menarik banget ya teman-teman, penerima beasiswa. Dan siapa tahu nih kita teman-teman yang mau mendapatkan beasiswa juga atau punya saudara-saudara yang pengen kuliah di Fakultas Pendidikan dan Bahasa, bisa nih dapetin berbagai macam program beasiswa yang ada di universitas kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku mau langsung undang aja narasumber kita pada malam hari ini supaya kita bisa langsung sharing pengalamannya. Kenapa sih bisa kuliah di Atmajaya? Kenapa sih bisa nerima dapat beasiswa? Gimana sih cara dia meraih mimpinya? Oke, aku akan undang narasumber kita dulu ya. Oke, sudah aku undang. Tinggal kita tunggu narasumber kita bergabung bersama kita pada malam hari ini. Halo Mario. Halo, halo, Boba. Oke, selamat malam. Suara aku terdengar jelas di kamu nggak? Jelas banget, kok. Oke. Nah, Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber kita, Mariono, namanya dari
program studi PGSD angkatan 2019. Nah, supaya lebih kenal, lebih dekat, mungkin kamu bisa perkenalkan diri kamu dulu. Silahkan. Oke, selamat malam teman-teman FEB. Kenalin, aku Mariono dari FEB 2019 jurusan PGSD. Halo Mario, salam kenal kembali ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah lihat ya posternya hari ini, eh, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar gitu. Mungkin bertanya-tanya nih, aduh, laki-laki, wah calon bapak guru nih, kok mau ya jadi guru, apalagi guru SD, penyayang sama anak-anak nih, jangan-jangan gitu. Nah, Mariono, alasan kamu masuk FPB, masuk PGSD itu apa sih? Pertama, alasan masuk FEB PGSD sendiri, yang pertama memang karena dapat beasiswa, kebetulan banget dapat beasiswa. Nah, dari situ masuklah FEB, khususnya di jurusan PGSD lah. Setelah itu juga emang ada sedikit ketertarikan awalnya untuk masuk FEB sih. Baik, awal mulanya mengikuti program beasiswa yang tadi sudah aku sebutin di awal ya, menerima Benar banget. beasiswa Ikatan Dinas Kabupaten Kutai Barat dan memang punya ketertarikan masuk FPB sendiri. Nah, kalau misalkan itu kan udah dari dalam diri Mario sendiri nih, punya daya tarik untuk masuk Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Kalau orang-orang udah pada tahu lah ya, kalau FPB itu kan dikhususkan untuk teman-teman yang mau menjadi guru nantinya. Nah, alasan yang lebih spesifikasi kenapa Mario mau masuk FPB itu apa sih? Apa emang punya cita-cita mau jadi guru atau punya pengalaman-pengalaman yang akhirnya membuat kamu tuh pengen masuk FPB gitu? Kalau soal itu memang dari awal salah satu alasan yang emang kuat sih karena aku kan emang salah satu penerima beasiswa dari Pemda Kutai Barat. Nah, khususnya di daerah aku sendiri emang guru itu sangat dibutuhkan. Nah, oleh sebab itu kebetulan nih ada beasiswa jadi aku coba-coba ikut nih. Nah, kebetulan ya puji Tuhan diterima. Gitu sih. Oke, karena kamu dari Kabupaten Kutai Barat, yang dimana di sana itu minim sekali guru dan kamu tertarik dan terpanggil untuk menjadi guru akhirnya karena ada beasiswa inilah kamu ambil dan kamu ikuti. Nah, dari awal memang sudah ada planning untuk masuk Atma Jaya kah? Atau gimana tuh? Kalau dari awal emang nggak ada planning masuk manapun, cuman ya ngalir aja gitu. Entah masuk universitas manapun, ya yang penting bisa ngelanjutin pendidikan. Oke, berarti tidak ada planning sama sekali mau masuk mana, tapi karena melihat situasi di daerah sana itu membutuhkan sekali tenaga kependidikan, akhirnya kamu mau mendaftar program beasiswa ini. Nah, sebelum Benar. lebih jauh kita ngebahas program beasiswa yang kamu dapatkan ini, mungkin aku mau tanya-tanya dulu seputar perkuliahan kamu nih, karena kan kamu dari Kutai Barat berarti menjadi mahasiswa rantau di Jakarta gitu kan, berarti menjadi mahasiswa rantau udah cukup lama nggak pulang-pulang lah ya masa pandemi gini, bener gak tuh? Apa sempat pulang Iya, ke udah lama Kutai? banget sih. Oke, Udah udah lama setahunan. banget. Oke, udah 1 tahun nggak pulang, nggak lihat orang tua, nggak ketemu teman-teman di sana. Nah, Heeh. pengalaman kuliah kamu kan besar di Kutai nih, besar di Kutai, terus akhirnya kamu memutuskan ikut beasiswa. Gimana sih perasaan kamu dari Kabupaten Kutai Barat, terus beradaptasi di kota Jakarta ini itu gimana tuh? Perasaan awal sih emang karena dari awal emang nggak ada, sebenarnya jujur nggak ada keseriusan pas awal tes, cuman Oh, begitu keterima ya kayak nggak nyangka aja gitu bisa keterima. Ya udah pas keterima berangkat, pas sudah berangkat ya pas sudah nyampe sini adaptasi ya seperti ngalir aja gitu. Tapi emang karena kehidupan di sana sama di sini emang agak beda, jadi agak sulit emang adaptasinya. Sekitar 1 semester lebih gitu harus menyesuaikan diri dulu. oke, oke. Sebelum lanjut, aku mau informasiin dulu buat teman-teman yang ada di sini. Mungkin yang mau memberikan pertanyaan, pernyataan, atau mau ikut sharing bareng sama narasumber kita, boleh banget ya langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti biar dibacain dan narasumber kita langsung jawab ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua.
Oke, tadi kamu cerita ya cukup karena memang tidak serius di awal, tidak serius Oh, ikut tesnya, tapi puji Tuhan diterima dan proses berjalan ya. Itu dari tahun 2019 dan sekarang sudah tahun 2021, berarti kan sudah 2 tahun nih. Kamu sudah menjadi mahasiswa PGSD Atmajaya. Pernah dipandang sebelah mata nggak sih karena kamu masuknya pendidikan guru gitu? kalau sejauh ini sih nggak ada pihak-pihak yang kayak gitu sih. Semuanya mendukung. Hmm, Oke, semuanya mendukung termasuk dengan orang tua kamu sendiri ya? iya, mereka pasti selalu mendukung. Oke, ngomongin orang tua nih Mario, karena kamu kan sudah 2 tahun, tapi 1 tahun itu kamu nggak pulang-pulang nih, nggak pulang-pulang, kamu harus di Jakarta di BSD teman-teman. Jadi untuk penerima beasiswa Kutai Barat itu disediakan dormitory ya, kalau nggak salah Mario ya, bener ya? Iya, benar banget. Oke, karena Mario dan teman-teman ini disediakan fasilitas dormitory di kampus. Selama masa pandemi ini 1 tahun, akhirnya Mario nih nggak pulang ke rumah, nggak ketemu orang tua, nggak nyobain masakan mamahnya mungkin gitu kan. Nah, kalau dari orang tua sendiri, ketika kamu memutuskan untuk mau daftar beasiswa ke Atmeja ya, ke PGSD ini, gimana sih awalnya orang tua kaget kah? Atau udah kamu jangan jauh-jauh deh, kamu di sini aja, atau gimana tuh orang tua kamu? eh Sebenarnya emang mereka kaget banget sih karena emang dari Oke. Jakarta ke sini kan emang jauh banget. Jadi mereka awal emang punya harapan ya nggak jauh-jauh amat, paling ya di Samarinda atau mungkin Balikpapan. Tapi seiring waktu berjalan, karena aku emang sempat berhenti sejenak dari pas lulus SMA, jadi agak kesulitan emang nyari beasiswa ataupun buat ngelanjutin kuliah lagi. Tapi kebetulan banget puji Tuhan dapat beasiswa ini. Jadi keluarga juga mau nggak mau harus merelakan sih walaupun jauh, karena itu juga demi tujuan ke depannya. Oke, walaupun awalnya orang tua ngerasa kaget ya karena jauh banget dari Kutai Barat Iya, ke Jakarta, harus selama 4 tahun kamu berpisah dari orang tua, mandiri, terus ya, tapi akhirnya orang tua mendukung niat baik kamu untuk bisa melanjutkan pendidikan. Yang tadi kamu juga udah cerita kalau kamu sempat tertunda setelah kamu lulus dari SMA, harus tunda sejenak, baru kamu lanjutin kuliah. Dan puji Tuhannya ada program beasiswa dari Atmajaya ini bareng sama Dinas Kabupaten Kutai Barat sana. Nah, oke. Nah, Mario, selama 2 tahun ini kamu jadi mahasiswa rantau, jadi mahasiswa yang mungkin berbeda ya situasi di daerah sana, tempat tinggal kamu di Kutai Barat dengan di Jakarta ini. Nah, awalnya kamu pasti agak susah ya beradaptasinya, karena kan situasi di sana dan di situ sangatlah jauh berbeda. Bagaimana sih cara kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan pertemanan juga? Karena kan mungkin shock ya kalau orang sini mungkin ngomongnya ada yang dicampur-campur atau bahasanya bahasa gaul gitu. Itu gimana cara iya, iya. kamu bisa beradaptasi? Pertama yang aku lakuin sih beradaptasi dengan nyari teman yang emang bisa diajak untuk lebih dekat sama kita. Nah, untungnya soal nyari teman ini di FPB sendiri emang nggak susah. Teman-teman orang-orangnya emang ramah-ramah sendiri, ramah-ramah juga. Jadi kebetulan banget ya nyari temannya nggak susah sehingga proses adaptasinya juga nggak terlalu sulit gitu. Itu sih awalnya untuk proses adaptasi. Oke, tadi kamu sempat bilang kalau di FPB sendiri untuk cari temennya nggak susah. Mungkin boleh diceritain nih ke sini, di teman-teman semua di sini kan banyak yang menyaksikan nih, nggak hanya dari mahasiswa FPB aja. Sebenarnya di FPB tuh lingkup pertemanannya seperti apa sih? Sombong-sombong kah, kakak tingkat dengan adik tingkatnya, atau semuanya yang membaur, atau bagaimana nih situasi di FPB yang sudah kamu amati gitu selama 2 tahun ini? Nah, kalau sejauh pengamatan aku sendiri selama kurun waktu 2 tahun ini, katakanlah orang-orang di FEB sendiri merupakan orang-orang yang ramah, entah itu kakak tingkat, adik tingkat, maupun yang satu kelas sama kita, walaupun emang beda ini, maksudnya beda kelas gitu, karena kita
FEB sendiri kan ada yang di Semanggi, ada yang di BSD gitu. Nah, Begitu kalau sih. misalkan tadi kamu bilang PGSD itu ada dua, di BSD sama di Semanggi. Nah, karena perbedaan itu ada perpecahan sendiri nggak sih antara PGSD BSD dengan PGSD Semanggi? Kalau aku lihat-lihat sendiri dari selama 2 tahun terakhir ini, PGSD sendiri merupakan eh, jurusan yang emang solid sih anak-anaknya. Jadi mau baik itu PGSD, BSD maupun Semanggi, semuanya kompak banget. Oke, mau Semanggi, mau BSD, semuanya kompak, tetap solid ya. Dimanapun keadaannya, walaupun terpisah jauh, Jakarta dengan BSD, tapi tetap kompak. Oke, nah sekarang aku mau tanya tentang seputar perkuliahan kamu nih. Yang sempatnya awalnya itu bisa offline, bisa langsung ketemu teman-teman, dan sekarang tiap hari kamu harus di dormitory, di kamar nih ya, harus di depan laptop atau di handphone kamu. Gimana tuh perasaan kamu dari offline, tiba-tiba kamu harus langsung online, nggak bisa ketemu teman-teman banyak tuh kayak gimana sih perasaan kamu? Yang pasti sih merasa kecewa banget kenapa harus online gitu. Karena pertama pengalaman kuliah offline sama online itu jelas jauh berbeda. Walaupun mungkin di online gini kita lebih mudah dapat nilai tinggi, dapat nilai bagus, tapi pengalaman kita di kehidupan sosial itu jauh banget bedanya. Jadi mungkin ada hal-hal yang nggak kita dapat ketika online, tapi bisa kita dapatin pas offline gitu. Oke. Tapi dari diri kamu sendiri merasa kecewa ya kenapa harus online dan pengennya offline ya, bisa ketemu dari Iya. teman-teman lain, mungkin teman-teman prodi lain mungkin. Mungkin ada yang dilirik juga sama kamu gitu. Oke. Nah, tadi aku sempat lihat ada pertanyaan sebentar. Aku mau scroll dulu ke atas. Bentar ya. Ini teman-temannya Mariana di sini banyak banget ya. Hebring banget nih, heboh banget nih. Terus banyak. Oke, di sini ada pertanyaan. Kak, kuliah di PGSD itu gimana sih? Gimana tuh menurut kamu kuliah di PGSD? Kuliah di PGSD sendiri seru sebenarnya karena eh, pengalaman yang kita dapetin di khususnya di PGSD mungkin nggak didapatin kalau kamu kuliah di jurusan lain. Misalnya mungkin di teknik, mungkin kamu nggak akan ngerasain pengalaman-pengalaman yang kalau kamu kuliah di PGSD gitu sih. Karena memiliki ciri khas tersendiri ya Mariana ya. Karena Heeh. kalau yang di FT seperti ya di FT, FPB pun juga FPB gitu kan. Di PGSD, di PGSD. Yang tadi Maria juga bilang kalau misalkan salah satu bentuk nyata kuliah seru di PGSD itu ya tadi teman-temannya solid. Mau mau di BSD, mau di Semanggi itu semuanya solid jadi nggak ada perpecahan gitu. Mungkin orang mikir wah nih karena beda tempat perpecahan nih buat beberapa kubu tapi ternyata enggak nih teman-teman. Oke, ini teman-temannya kamu banyak banget di sini ya, heboh sekali. Hebat banget mereka nih. Oke, nah mungkin karena aku baru lihat satu pertanyaan lagi mungkin sekalian aja sekarang nih ya. eh Kak ikut Ormawa apa, perasaannya gimana? Nah bener nih karena kan kamu di sana dan tiba-tiba harus ke daerah kota gini, ada nggak sih kamu ikut Ormawa gitu dan Ormawa apa? Perasaan kamu bagaimana? Kalau ikut Romawa sendiri emang baru semester ini mau masuk Oke, semester 5 ini ikut Romawa dan itu aku ikut HMPS sih, khususnya HMPS PGSD. oke, ikut HMPS PGSD. Perasaan kamu sendiri gimana nih? Bisa, karena kan kamu baru ikut organisasi Ormawa di semester ini ya. Gimana tuh Heeh. perasaannya? Perasaan sejauh ini sih ngerasa senang aja karena emang untuk masuk Ormawa ini sendiri ada tahap seleksinya dan puji Tuhan kalau diterima berarti emang aku punya apa namanya sesuatu yang dibutuhkan sama Ormawa tersebut dan mungkin apa yang aku punya itu bisa membantu apapun yang dibutuhkan sama Ormawa-Ormawa itu sih. Oke, memiliki bakat terpendam juga yang bisa disalurkan melalui HMPS. Berarti ya, Iya. karena dari Ormawa tersebut tahu nih kalau kamu tuh punya bakat terpendam yang bisa disalurkan
di program studi kamu sendiri. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, hmm, kalau misalkan ngomongin pelajaran nih, ada nggak mata kuliah yang apa ya, yang membekas di hati gitu, yang akhirnya bisa membekali diri kamu untuk kedepannya, oh ini nih bisa dijadiin pegangan aku buat aku mengajar nanti gitu. Ada nggak sih mata kuliah yang membekas di dalam diri kamu sendiri? Wah, kalau mata kuliah sendiri pasti kayak di semester 3 kemarin ya. Mata kuliah, aku lupa mata kuliahnya tentang apa, cuman di situ kayak ngebahas tentang gimana strategi untuk ngajar. Dari situ sendiri Oke. kita bisa paham gimana dunianya anak, khususnya anak SD. Dari situ juga kita bisa belajar gimana strategi-strategi yang kita gunain kalau kita ibaratnya udah mau ngajar nantinya. Kayak gitu. Oke, berarti itu semacam teknik juga ya, teknik pengajaran Heeh. strateginya menghadapi anak-anak gitu. Nah, berarti nilainya bagus dong kalau misalkan kamu suka mata kuliah itu. Ya, puji Tuhan bagus lah. Puji Tuhan, bagus-bagus dong, harus bagus, nggak boleh sampai rendah. Iya. Karena yang aku tahu, informasi yang aku dapatkan, penerima beasiswa dari Ikatan Dinas Kutai Barat ini nilainya nggak boleh rendah nih teman-teman. Jadi punya standar sendiri untuk mempertahankan dirinya sendiri, martabat gitu kan. Nah, ngomongin, karena kita udah menjerumus ke beasiswa nih, kan kamu ini penerima beasiswa Ikatan Dinas. Mungkin diceritain deh dari awal gimana kamu mau ikut beasiswa ini dan kenapa gitu. Silahkan. Kenapa aku mau ikut beasiswa ini sendiri? Karena emang pertama aku kesulitan untuk apa namanya ngelanjutin pendidikan setelah SMA. Nah, selain itu juga emang karena kalau aku pikir-pikir ternyata di daerah aku khususnya Kutai Barat yaitu tadi guru ini sangat sangat minim dan emang berarti dengan keminiman itu berarti guru sendiri berarti dibutuhkan banget. Nah, selanjutnya kenapa alasannya bisa masuk SPB sih? Kayak ya ngalir aja gitu. Dari adanya beasiswa tadi, akhirnya tes dan bisa masuk, ya puji Tuhan. Dan ketika udah nyampe sini, dijalani aja gitu. Oke. Nah, untuk program beasiswa Ikatan Dinas ini sebenarnya beasiswa apa sih? Boleh diceritain nggak nih ke teman-teman semua? Beasiswa ikatan dinas sendiri, khususnya dari Kutai Barat, itu kabupaten. Jadi dia dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Eh, dari situ mereka menyediakan beasiswa untuk khususnya kalau di PGC sendiri kan ada 10 mahasiswa. Nah, di teman-teman di BK juga ada, jadi total kita ada 20 orang. Nah, di apa namanya? Di beasiswa kali ini ketika kita lulus nanti kita bakal balik ke daerah lagi dan mengabdi gitu. Oke, berarti ini program beasiswa resmi dari Dinas Kabupaten Kutai Barat yang bekerja sama dengan Unikat Majaya. Nah, kalau sudah lulus nanti, berarti langsung disalurkan di daerah sana gitu ya, langsung dikerjakan Iya, untuk menjadi guru di sana. langsung balik lagi. Oke, jadi nggak bisa kemana-mana ya, nggak bisa stay di Jakarta. Iya, Oke, tadi kamu sempat singgung kalau misalkan PGSD diterima, jadi program beasiswa itu PGSD dan BK, PGSD 10, BK 10. Nah, PGSD 10, kamu satu di antara ke 10 itu. Itu pasti susah seleksinya. Eh, boleh deh diceritain proses kamu bisa daftar beasiswa. Itu kan ada tesnya ya tadi yang kamu bilang. iya benar Terus ada tesnya. proses perjuangan kamu ikut beasiswa itu gimana sih? Itu kan cuma 10 kan? Karena benar-benar cuma 10 Hmm. dan kamu keterima berarti kamu salah satu orang yang berprestasi di situ. Nah, mungkin gimana tuh? Prosesnya seperti apa? Aduh, kalau soal tes sih jujur banget. Di Oke. sini juga mungkin ada iron. Waktu itu teman aku tes. Nah, di situ Oke. jujur banget pas waktu tes kayak nggak ada keseriusan aja gitu. Oke. Dan mungkin
menurut aku sih ini bukan bukan skill aku, bukan mungkin bukan apa ya, katakanlah bukan kepintaran yang apa yang digunain di tes itu, tapi hoki dan juga pimpinan Tuhan. Nah dari situ juga kayak eh, puji Tuhan banget lulus. Sebenarnya emang kayak waktu tes gitu nggak ada gimana ya, nggak ada keseriusan serius, kayak benar-benar kayak main-main doang. Tapi puji Tuhan bisa lolos. Tapi eh, pesan aja buat teman-teman yang lain mungkin kalau mau tes ataupun ikut apa namanya beasiswa atau yang lain lah, pokoknya utamakan keseriusan. Oke. Karena yang namanya hoki itu kayak cuman sekali mungkin seumur hidup. Karena nggak semua orang saat ikut tes itu hoki ya. Kalau semuanya hoki, Heeh. semuanya langsung keterima. Dan kamu mungkin hoki tapi diiringin kamu juga berprestasi. Tidak mungkin kalau kamu tidak berprestasi, kamu bisa keterima di antara ke-10 penerima beasiswa tersebut. Nah, proses dari pendaftaran, terus kan pasti ada berkas-berkas yang harus kamu kumpulin dan sampai kamu sekarang menjadi mahasiswa. Itu proses dapetin beasiswanya tuh susah nggak sih sebenarnya? Proses dapetin beasiswa sendiri kalau dari Pemda kita emang transparan, jadi ibaratnya beasiswa tersebut tidak tidak apa ya, tidak susah untuk dicari. Asalkan kita yang mencari, maksudnya nggak berharap bahwa Pemda yang ngasih tahu kita bahwa ada beasiswa, tapi kita sendiri yang berusaha nyari tahu di sekeliling itu ada nggak beasiswa yang bisa kita ambil gitu. Oke, berarti memang tidak mereka memberitahu ke sekolah-sekolah, berarti dari kitanya sendiri yang mencari tahu. Kamu sendiri tahu program beasiswa itu dari mana? Aku tahu program beasiswa ini sendiri kebetulan emang ada keluarga yang kerja di dinas pendidikan. Nah dari situ Oh, kayak diinfoin gitu bahwa ada beasiswa, kira-kira mungkin kamu tertarik ini. Nah eh, ketika aku mendengar itu, aku kayak ikut aja gitu, kumpulin berkas, apa-apa persyaratan yang dibutuhin, dan ikut tes gitu sih. oke. Nah, karena dari keluarga menginformasikan, terus akhirnya kamu memutuskan untuk mau ikut tes. Walaupun tadi kamu bilang ikut tesnya sempat nggak serius di awal, nggak serius. Iya. Perasaan kamu yang tadinya nggak serius nih ikutin tes-tesnya itu, sampai akhirnya kamu dinyatakan diterima tuh gimana sih? Kaget kah? Terkejut kah? Atau apa gitu? Yang pasti kaget sih karena emang Oke. eh, di pas di awal tes itu emang nggak serius, dan ketika pas tahu bahwa keterima, wah, di pikiran aku ini pasti mujizat nih kalau kayak gini, karena aku sendiri nggak percaya bisa lolos, Hmm, karena di tes sendiri pas waktu tes ya kayak gitu nggak serius. oke. Banyak nggak sih yang ikut tesnya itu? Saya ingat aku kemarin yang pasti ratusan orang sih yang ikut. Oh, oke, itu teman-teman ya ratusan orang. Jadi ini terbukti bukan karena hoki ya sebenarnya. Ini kayaknya kamu merendahkan diri kamu terus nih dari tadi, dari awal Aduh. merendahkan diri, panjat sosial nih lama-lama. Oke. Jadi dari ratusan orang keterimalah 10 calon mahasiswa saat itu dan salah satunya adalah kamu. Nah, tadi mungkin aku sempat terlewat nih kesibukan kamu ya, kesibukan kamu selama akhirnya resmi lah menjadi mahasiswa penerima beasiswa itu sendiri. Kesibukan kamu selain kuliah dan organisasi HMPS tadi itu apa sih? Apakah ada apa ya, kerjaan khusus karena kamu sebagai penerima beasiswa dari dinas tersebut kah? Atau ada tugas-tugas lain yang harus kamu kerjakan selama menjadi mahasiswa? Sejauh ini sih karena emang jadi masa pandemi kayak gini, emang sejauh ini cuma tinggal di dormitory. Kalau nggak ada meeting ataupun tugas kuliah, ya udah diam aja gitu. Paling ya ngegame. Oh, oke. Berarti cuma di dormi aja, pandemi-pandemi Ah, gini, main game atau kumpul-kumpul ya bareng teman-teman di dormitori. iya benar. Sering nggak sih ngumpul-ngumpul gitu? Kan nggak hanya dari PGSD aja tuh. Ngumpul-ngumpul sih sering banget kita, karena kita emang eh,
PGSD dan juga BK maupun PBI khususnya teman-teman dari PBI juga ada kok. Jadi kita kayak Hmm. gimana ya kayak secara tidak langsung kita jadi dekat di masa pandemi ini. Oke, membentuk suatu keluarga yang lebih erat lah ya di masa Heeh. pandemi. Jadi ketemunya itu lagi teman-teman dormitory lagi. Kalau misalkan offline kan kamu bisa mengekspor teman-teman dari luar dormitory gitu kan, dari prodi Heeh. lain, dari fakultas lain. Oke, kalau misalkan suka duka selama kamu kuliah nih menjadi mahasiswa rantau, apa tuh suka dukanya? Yang pasti suka duka jadi anak rantau tuh pasti yang pertama di masalah keuangan sih. Jadi Oke, di ketika masalah keuangan. jadi ketika duit udah mulai menipis, ini pasti yang kepikiran di otak, ini gimana besok nih buat makan, harus hemat-hemat Oke. gitu. Itu sih utamanya. Kalau selain itu mungkin rasa kangen ke keluarga juga karena memang namanya merantau jauh gitu dari keluarga. Oke, berarti dukanya nih poin utamanya adalah soal keuangan ya, anak rantau, duit menipis, aduh Hmm. besok makan apa nih, lusa makan apa nih. Yang kedua tadi ada kangen sama keluarga. Kalau misalkan sukanya sendiri tuh apa sih? Kuliah di FPB terutama PGSD ya? Gimana tuh? Kalau sejauh ini sih yang aku alami kuliah di PGSD sendiri karena emang ya itu tadi kita nyari teman nggak susah. Jadi berasa kayak ada keluarga kedua gitu di dalam kehidupan Oke. kita ketika kita kuliah kayak gitu. Walaupun jauh dari keluarga, tapi akhirnya karena di FPB, kamu merasa kekeluargaan yang sangat erat, kamu menemukan keluarga baru ya, keluarga kedua, terutama kamu di dormitory bisa kumpul bareng, seperti itu. Nah, kalau untuk ngatasin duka-duka kamu tadi nih, mungkin kita bahasnya jangan yang masalah keuangan kali ya, karena itu udah terlalu sensitif banget gitu. Nah, Masih seorang bener-bener. tahu gitu harus cari uang gitu. Nah, kalau tadi kamu kangen sama keluarga, lepas jauh dari keluarga, apa sih yang kamu lakuin kalau misalkan kangen sama keluarga? Langsung pulang kah atau gimana tuh? Kalau pulang langsung sih emang itu adalah pilihan paling terakhir ya. Apalagi kalau di Oke. masa pandemi gini, kita emang dari awal lockdown kita udah nggak pernah pulang. Jadi maksimal kita PC video call doang sama orang-orang rumah gitu. Oke, berarti selama lockdown ini memang tidak boleh keluar gitu ya. Maksudnya tidak boleh pulang, jadi cuman hanya video call bareng sama keluarga. Pasti kan bosen ya, karena aku ngebayangin kayaknya situasi di sana tuh jadinya bosen banget gitu karena nggak boleh Iya. keluar gitu. Aktivitas apa sih selama kamu di dormitory untuk mengatasi rasa bosan, apalagi di masa pandemi gini nih? eh untuk mengatasi kebosanan aku sendiri khususnya di masa pandemi kayak gini emang dari aku pribadi yang pertama yang nggak jauh-jauh dari kamar sih pasti main game. Nah itu yang pertama. Yang kedua olahraga pastinya kayak gitu. Karena emang sejauh ini kalau di masa pandemi emang dua hal itu emang sesuatu yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Selain kalau jalan emang kita nggak dibolehin buat jalan. Jadi Oke. hal-hal seperti itu yang kita lakuin di dormi. Oke, hal kecil sebenarnya tapi itu sangat bermakna untuk mengatasi rasa kebosanan kamu dan teman-teman di sana karena berarti semuanya ya, nggak hanya kamu aja, semua teman-teman di dormi ini nggak bisa pulang ya? Yang nggak bisa pulang itu cuman kita yang dari Pemda Kutai Barat sih. Kalau teman-teman Oh yang yang, khususnya teman-teman yang Papua, setahu aku mereka kayak nggak dilarang buat pulang, tapi itu balik ke mereka lagi. Gimana mereka menyikapi itu? oke, berarti dari Ikatan Dinas Kutai Barat ini memang tidak membolehkan ya teman-teman di sana untuk balik mengingat situasi takutnya membawa penyakit kan itu malah menjadi hal yang bumerang buat teman-teman di sana gitu. Oh, Oke, nah kamu sudah 2 tahun, pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman selama menjadi mahasiswa PGSD ya.
pengalaman paling berkesan apa sih selama dari semester 1 sampai sekarang kan udah mau semester 5 nih. Ada nggak? Kayak gimana sih itu pengalaman yang paling berkesan? Eh, Gimana ya? Sejauh ini pengalaman yang paling berkesan menurut aku selama kuliah di PGSD, baik itu dari semester 1 sampai sekarang udah berakhir semester 4, yang paling berkesan kayaknya di semester 3 deh. Karena di semester 3 itu sendiri kayak pengalaman baru gitu yang didapat, beda dari semester 1 sama 2, apalagi semester 4. Karena semester 4 sendiri udah lanjutan dari semester 3 ya. Dari semester 3 ini sendiri kayak pengalamannya kayak belajar untuk gimana sih cara ngajar gitu. Karena kemarin di mata kuliah, eh, aku lupa mata kuliahnya apa, tapi di situ kita kayak berlatih gitu dengan sesama teman kita. Jadi kita dibentuk dalam suatu kelompok. Nah, kita kayak seakan-akan kita ini jadi guru dan teman-teman kita itu adalah peserta didik. Jadi kita kayak ngajar sesama teman kita, tapi seakan-akan itu siswa SD gitu. Nah, di situ sendiri kayak gimana ya, kayak kita latihan buat magang lah gitu. Oke, itu sudah kamu dapatkan dan praktekin ya bersama teman-teman gitu. Bagaimana kamu cara mengajar. Oke, itu kan kamu praktekinnya dengan teman sesama kamu nih. Pernah nggak sih ada program atau mata kuliah yang mengharuskan kamu dan teman-teman ke sekolah SD gitu? Kalau hal itu, saya ingat aku di semester 1 deh. Kita ada Oh, kayak observasi ke sekolah gitu, jadi kita juga dibagi dalam beberapa kelompok buat observasi ke sekolah, buat kayak gimana ya, kayak mantau apa sih, gimana sih cara guru buat ngajar. Jadi kita di dalam kelompok itu kita dibagi, misalin kelompok A buat mantau kelas 1 dan seterusnya. oke, itu sudah kamu dapatkan di semester 1. Nah, aku penasaran nih, Hmm. di semester 1 kamu sudah terjun ke sekolah-sekolah untuk observasi. Nah, pengalaman kamu observasi teman-teman tuh seperti apa? Jadi, itu kamu berkelompok ya sama teman-teman. Jadi, nggak hanya kamu aja Ya, sendiri, tapi dikelompokkan dan ke sekolahnya kamu pilih sendiri kah atau sudah ditentukan saat itu? sekolah sendiri karena PGSD, khususnya PGSD Atma Jaya, kayak ada ngejalin relasi gitu buat Oke. kita mahasiswa-mahasiswa PGSD, atau mungkin prodi yang lain juga aku kurang tahu, tapi yang pasti di prodi PGSD sendiri kita kayak ada ngejalin relasi gitu dengan beberapa sekolah, sehingga ketika mungkin ada magang ataupun kegiatan observasi itu nggak terlalu susah buat nyari sekolahnya. Oke, karena sudah ada relasi dan juga kerjasama dengan beberapa sekolah, jadi waktu itu kamu sudah langsung dikelompokkan ke sekolah-sekolah tersebut. Nah, itu sebenarnya tugas mata kuliah kan ya? Bener nggak tuh? Iya benar. Oke, tugas mata kuliah di semester 1 kamu sudah harus langsung observasi peserta didik sekolah dasar. Itu kan kamu masih baru banget ya, masih jadi Iya mahasiswa benar. baru banget di semester 1, kamu harus langsung observasi anak-anak SD gitu. Nah, itu gimana tuh? Apakah kamu jalaninnya enjoy, terus seneng ketemu anak-anak kecil, atau susahkah harus observasi tiap anak? Kayak gimana tuh pengalaman kamu? Kalau pengalaman pribadi sih khususnya aku, jadi ketika melakukan observasi waktu itu kayak enjoy aja dijalanin gitu. Meskipun kegiatan tersebut dilaksanainnya semester 1, sementara kita kayak Hmm. benar-benar baru nih jadi mahasiswa PGSD. Belum gimana ya, kayak belum belum banyak aja apa sih teori-teori yang kita pelajari gitu, yang bisa kita gunain buat ngobservasi. Tapi secara tidak langsung di kegiatan observasi itu juga kita belajar kayak gitu. Oke, karena kamu baru, kamu ngejalaninnya enjoy. Ada sempet rasa takut nggak sih kamu masih baru udah harus langsung terjun ke sekolah dasar saat itu? Karena mungkin karena enjoy juga ya, jadi emang nggak ada Oh, rasa oke. takut gitu. Oke. Nggak ada rasa takut karena memang benar-benar kamu dari awal tuh memang sudah apa ya, sudah emang terpanggil sendiri ya untuk masuk PGSD.
Nah, itu didampingin sama Bapak Ibu dosen atau benar-benar murni kamu dengan teman-teman kamu? Kemarin kita murni sih, cuman kelompok kita doang yang OTW ke sekolahnya. Oke, berarti satu kelompok berapa orang tuh, kalau boleh tahu? Kemarin kalau nggak salah 6 sampai 7 orang gitu satu kelompok. 6 sampai 7 orang. Heeh. Oh, itu dipecah lagi setiap kelasnya ya? Atau gimana? Iya, dipecah lagi. Nanti pas udah 6 nyampe sampai sekolah kita mungkin aku di kelas satu, nanti mungkin 2 orang di kelas berikutnya. Oh, oke. Berarti 0 sampai 7 di sekolah A, dan itu 6 sampai 7 orang itu juga dipecah dua 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 atau satu satu Iya. satu, tergantung dengan kebutuhan juga gitu. Oke, itu mungkin kalau orang yang tidak biasa itu adalah pengalaman yang apa ya, mendebar-debarkan ya, deg-degan juga. Tapi kamu, yang aku lihat kamu benar-benar enjoy, nggak ada rasa takut sama sekali. Kamu langsung oke, pede, percaya diri, langsung terjun observasi. Nah, sebenarnya yang diobservasiin itu tuh sebenarnya apa tuh? Kamu memantau setiap anak cara belajarnya atau memantau apanya tuh yang diobservasi sebenarnya? Sebenarnya kita pas observasi kemarin kita punya dua tujuan. Jadi yang kita observasi itu adalah gimana cara guru ngajar, gimana Oh, cara guru mengatasi apa apa yang dialami di kelas itu, mungkin kayak siswanya mungkin ada yang ribut, ada yang berantem gitu. Nah, setelah itu juga tujuan yang kedua kita merhatiin siswanya. Gimana cara siswa belajar di kelas, terus gimana oke. cara siswa itu sendiri belajar gitu. Oh, jadi bukan hanya kamu observasi setiap anak, tapi oke, aku nggak kepikiran kalau semisalkan kamu dan teman-teman harus observasi gurunya tersebut ya, bagaimana cara dia mengajar, terus tekniknya seperti apa. Jadi ya nyontek-nyontek lah ya dari sekarang, gimana sih cara ngadapin anak mungkin yang bawel atau yang Nah, cengeng gitu. Jadi oke, berarti yang diobservasi itu cara guru memberikan metode pembelajaran dan teman-teman SD itu sendiri. Oke, tadi itu pengalaman kamu. Nah, setelah kamu sudah observ, itu berapa hari? 1 hari kah, 2 hari, atau seminggu, atau gimana? kemarin kita cuma sehari sih. Oke, itu cuma 1 hari, langsung kamu buat laporan berarti. Iya, langsung kita buatin laporan. Jadi dalam satu kelompok itu kita laporannya digabung jadi satu. Oh, jadi tiap anak buat laporan juga, tapi dijadi satu dengan kelompok itu ya? Nah, Oke. Nah, kalau itu tadi pengalaman kamu observasi di semester 1. Sampai semester sekarang ini, mau menjelang semester 5, kamu ada pengalaman mengajar nggak sih sebenarnya? sejauh ini belum ada pengalaman sama sekali untuk ngajar. Kemarin ada, Oke. sebenarnya ada kegiatan ini sih, apa kampus mengajar kalau nggak salah, itu dari Oh kegiatan yang iya. dari Kemendikbud. Eh, Cuman kayak dari aku pribadi ada awalnya ketertarikan buat ikut, tapi semakin aku pikir-pikir lagi, wah kayaknya nggak dulu deh buat ini. Kayaknya mungkin aku Oke. belum siap gitu. Oke. Tidak apa-apa. Seiring berjalannya waktu pun pasti kamu juga akan terus belajar ya. Bahkan sampai detik Ya, ini pun kamu juga bisa belajar nih gimana sih cara kamu menghadapi siswa kamu nantinya gitu kan, dengan observasi itu aja sebenarnya udah menjadi bekal kamu untuk mengajar di masa depan. Oke. Nah, kalau misal aku mau kembali lagi tentang mata kuliah nih. Gimana sih cara kamu beradaptasi gitu ya, beradaptasi terus bisa, kalau tadi kan aku udah bilang tuh di awal kalau misalkan beasiswa ikatan dinas ini kan punya target juga kan, jadi nggak bisa sembarang nilai kalau nilainya, jadi punya standarnya sendiri tuh. Gimana sih cara belajar kamu supaya ningkatin atau mempertahankan nilai kamu itu gitu, kan PGSD tuh gimana tuh? pertama gimana sih cara buat mempertahankan nilai itu? Jadi yang pertama kita yang pastinya harus serius kalau udah kuliah, nggak bisa ibaratnya nggak bisa main-main gitu. Jadi apapun mata kuliah yang kita ambil, apapun mata kuliah yang kita pelajari itu semua diseriusin. Jadi meskipun ibaratnya kamu nggak suka sama mata kuliah itu, tapi demi sebuah nilai, demi sebuah kelanjutan di dalam dunia pendidikan juga kamu harus belajar dengan sungguh kayak gitu.
standar nilainya sendiri berapa sih? Kalau boleh tahu. Kalau kita dari Pemda Kutai Barat sendiri, standar nilainya itu 2,75. Itu udah paling rendah. Oke. 2,75 sudah paling rendah. Berarti kamu juga harus menargetkan diri kamu untuk serius belajar, mempertahankan nilai atau bahkan ditingkatkan lagi nilai-nilainya supaya kamu bisa tidak apa sih? Kamu bisa tetap kuliah gitu kan. Iya. Nah, kalau cara belajar kamu sendiri gitu. Tadi kan kamu kan bilang kalau kita juga harus serius, mau mata kuliahnya suka atau enggak, juga harus diseriusin gitu kan. Kalau cara belajar kamu sendiri kayak gimana sih? Kalau cara belajar aku sendiri, secara pribadi aku jujur yang namanya belajar itu kurang banget. Tapi yang Oke. pasti belajar itu kayak sesuai kebutuhan, jangan sampai over juga. Karena kalau belajarnya terlalu banyak juga mungkin kegiatan-kegiatan di luar selain kamu belajar itu jadi gimana ya kayak nggak dilakukan gitu. Misalnya mungkin berolahraga. Berolahraga sendiri kamu kayak bisa ngilangin apa sih? Kayak bisa ngilangin stres. Nah, dari situ sendiri kita bisa nanti ketika kita mau belajar lagi kita jadi lebih rileks gitu. Jadi kayak jangan terlalu nge-push diri, jangan terlalu maksain diri, jadi sesuaiin sama kemampuan diri juga. Tapi yang pasti harus serius. Oke, serius tapi tetap sesuaikan dengan diri sendiri, tidak melebihi batas kemampuan diri sendiri. Karena memang benar sih ya, kita mau memaksakan kita belajar 12 jam full misalkan, tapi kalau memang kitanya sudah lelah dan kita sudah tidak sanggup, itu juga akan Iya. sia-sia ke depannya. Oke, Mariano, karena kita udah cerita-cerita banyak, karena di tengah kesibukan kamu ini juga, kamu masih mau menyempatkan waktu untuk sharing bareng gitu. Karena ini sibuk banget nih teman-teman, sebenarnya abis ini Mariano harus buru-buru, harus ada meeting lagi. Dan tadi udah banyak hal yang udah diceritain nih, pengalaman-pengalamannya bisa dapetin beasiswa, berbagai macam cara yang dilakuin supaya bisa kuliah, pendidikan, dan bisa mengabdikan dirinya di Kutai Barat sana. Dan mungkin terakhir sebelum kamu meninggalkan live ini, sebelum kamu melanjutkan aktivitas kamu ini, mungkin aku mau minta pesan-pesan deh, pesan-pesan untuk teman-teman calon mahasiswa baru, untuk teman-teman kamu, untuk teman-teman di PGSD, gitu. Silahkan. Mungkin untuk secara luas aja ya, untuk Boleh, keseluruhan boleh. gitu. Mungkin Oke. buat teman-teman maba 2021, kalau udah kuliah nanti jangan terlalu memaksakan diri, tetap perhatikan diri sendiri, tapi harus serius gitu. Oke, tetap serius, jangan memaksakan diri, lihat kondisi diri kita sendiri seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak atas waktu yang sudah kamu berikan kepada FPB ini untuk berbagi pengalaman, cerita tentang perjalanan kamu, perjuangan kamu mendapatkan beasiswa ini, dan kamu mau ambil pendidikan ini untuk di daerah kamu sendiri, membangun pendidikan di daerah kamu sendiri. Terima kasih banyak ya atas waktunya malam hari ini, sudah mau nyempatkan live. Semoga sehat terus, nilainya semakin meningkat ya. Amin, amin, amin. Oke, thank you banget ya. Thank you Ya, banget, thank Mariano. you. Oke, teman-teman. Nah, gimana nih pengalaman sharing bareng dengan Mariano, narasumber kita? Ternyata tidak disangka-sangka ya, kalau misalkan narasumber kita ini memang punya cita-cita yang sangat mulia, mau membangkitkan pendidikan di daerahnya sendiri karena di sana itu minim sekali tenaga kependidikan sehingga ia mau mengabdikan dirinya, mau kuliah di PGSD ini supaya nantinya setelah lulus dia bisa langsung mengabdikan dirinya di Kutai Barat sana. Nah, teman-teman mungkin yang punya saudara, yang punya adik, punya sepupu, atau teman-teman sendiri yang mau kuliah, tidak usah ragu teman-teman, di Fakultas Pendidikan dan Bahasa ini memiliki berbagai macam
beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan. Tadi salah satunya kalau narasumber kita mendapatkan beasiswa Ikatan Dinas dari Kabupaten Kutai Barat. Nah, Unikat Majaya sendiri saat ini sedang membuka pendaftaran melalui jalur tes periode 23 Agustus sampai dengan 23 September 2021, tahun akademik 2022-2023. Nah, jadi bisa langsung aja yang mau kuliah bergabung bersama kami di keluarga Fakultas Pendidikan dan Bahasa bisa langsung catat tanggalnya supaya nanti langsung daftar nih ikut di fakultas kita, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, melalui jalur tes periode 23 Agustus sampai dengan 23 September tahun akademik 2022-2023. Nah, ada program studi pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan keagamaan Katolik, dan program bimbingan dan konseling nih teman-teman. Dan tidak bisa langsung aja nanti ikut tesnya, bisa ambil program beasiswa juga karena banyak sekali program beasiswa yang ditawarkan oleh Unika Atmajaya untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami keluarga Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Nanti bisa langsung aja cek Instagram Unika Atmajaya, join Atma dan juga beasiswa UAJ nih teman-teman. Jadi nanti bisa ngeliat info yang lebih lengkapnya di Instagram tersebut. Nah, cukup sekian sharing ilmu bareng FPB pada malam hari ini. Semoga sharing malam hari ini tuh dapat memberikan inspirasi buat teman-teman semua untuk mau berkembang, untuk mau melanjutkan pendidikan, untuk menabur berkat untuk sesama kita. Nah, sampai malam ini kita sharing ilmu bareng FPB. Nantikan terus sharing ilmu bareng FPB part selanjutnya bersama dengan narasumber kita yang gak kalah kece-nya dengan pada malam hari ini. Aku, Paula Jati, pamit undur diri teman-teman. Sampai jumpa di sharing ilmu bareng FPB part selanjutnya ya. Terima kasih dan selamat malam semuanya.